Aku bereinkarnasi menjadi sebuah gunung di dunia siluman rubah, dan ketika aku mendapatkan templat Raja Batu level SSR di awal, yang ada di benakku hanyalah fantasi membunuh semua dewa dan iblis. Siapa sangka sistem itu benar-benar membuatku menyatu dengan gunung. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Aku hanya bisa melotot dan menjadi batu. Yang lebih keterlaluan adalah gunung ini disebut Gunung Kaisar. Manusia dan iblis berlutut setiap hari memohon keajaiban, dan aku hanya bisa bergantung pada 0,001%. Kemajuan integrasi untuk menjadi maskot yang frustrasi. Dalam ribuan tahun, aku menyaksikan umat manusia dihancurkan oleh iblis. Aku juga menyaksikan Tuan Muda ketiga dari negara Aolai menggambar lingkaran untuk menyelamatkan dunia. Aku menemukan bahwa, aku tidak tahu apakah itu karena kedatanganku. Dunia Fox Spirit Matchmaker menjadi sangat berbeda. Dalam komik, aku pernah mendengar tentang Tushan, Gunung Bi, Gunung Wuhuang, tapi aku belum pernah mendengar tentang Gunung Kaisar yang jiwanya menyatu denganku. Hanya Gunung Kaisarku yang muncul. Akhirnya aku mencapai 50% kemajuan integrasi. Keluarga Wangkuan umat manusia bangkit. Pada 75%. Raja Racunan Jiang, Huan Duking Tian, muncul dari udara tipis. Pada 95% kemajuan, Pen Yunfei menghajar langit dan bumi demi cinta. Dan ketika aku akhirnya 100% terintegrasi dan berubah menjadi naga batu raksasa setinggi 10.000 kaki, seluruh tubuhku memancarkan cahaya keemasan yang mendekati pukulan tongkat Tuan Muda ketiga saat itu. Adegan mendadak ini dengan cepat mengejutkan semua ahli top di dunia. Sebagai Raja Iblis besar pertama di dunia, Huan Duking Tian langsung terbang ke langit setinggi 10.000 kaki, dengan gas beracun ungu yang tak berujung membubung di sekelilingnya. Raja racun yang dipuja oleh 10.000 iblis di Nanjiang. Wajahnya sangat serius saat ini, tinjunya mengepal tanpa sadar, dan hatinya sangat terkejut. Kekuatan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Dia menemukan bahwa arah dari mana kekuatan mengerikan itu terpancar. Ternyata adalah lokasi Gunung Kaisar. Itu adalah keberadaan kuno yang bahkan lebih tua dari umurnya sendiri. Dia telah mengunjungi Gunung Kaisar lebih dari sekali sebelumnya. Tapi tidak ada kelainan yang terjadi. Apa yang sedang terjadi sekarang? Pada saat yang sama, Rubah Pasir Siksi, Pen Yunfei, Kaisar Iblis Gunung Bi, Sikuan, dan Tushan Honghong, yang belum secara resmi menempa nama Kaisar Iblis. Semuanya melayang di langit setinggi 10.000 kaki, menghadap ke arah Gunung Kaisar yang bersejarah dari kejauhan, dengan ekspresi wajah yang lebih serius dari yang lain. Tidak hanya ras iblis yang terguncang, tetapi para petinggi Liga Taois dari ras manusia juga sangat mementingkan hal ini. Sekarang ada 3 kaisar iblis di dunia. Jika 1 kaisar iblis ditambahkan, tekanan pada ras manusia pasti akan meningkat, dan bahkan mungkin menghancurkan keseimbangan yang dengan susah payah dipertahankan. Bahkan organisasi topeng, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, juga memberikan perhatian yang besar. Menurut rencana awal, mereka selanjutnya akan pergi ke Gunung Bi dan Kerajaan Nan untuk melakukan penyelidikan untuk membuktikan keberadaan lingkaran. Tapi sekarang apa yang terjadi di Gunung Kaisar? Tampaknya sama pentingnya. Jadi Tuan Pedang, Wangkuan Baye, pemimpin topeng, memutuskan untuk secara pribadi pergi untuk memeriksa situasinya agar tidak melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Mungkin ini akan sangat membantu dalam mengungkap tabir dunia ini. Namun, dia tidak menghentikan rencana awalnya karena itu, tetapi merencanakan ulang konfigurasi personel dan membiarkan orang lain terus pergi ke Beishan. Penyelidikan ketiga tempat di Sisiu dan negara selatan, tanpa disadari. Alur sejarah dunia Fox Spirit Matchmaker telah diam-diam berubah dengan kedatanganku, dan akhirnya bahkan Tuan Muda ketiga negara Aolai pun terkejut. Namun, karena luka parah di tubuhnya, tubuh aslinya tidak bisa pergi sendiri, jadi dia hanya bisa mengirim inkarnasi untuk menyelidiki seluruh dunia, kekuatan besar, dan kekuatan terguncang karena kejadian malam ini, tetapi aku, dalang di balik semua ini. Pada saat ini, saya sudah memadatkan tubuh manusia dari postur naga batu. Yang saya kenakan adalah pakaian eksklusif Kaisar Zhongli. Lapisan terluar adalah tuxedo hitam dengan desain yang sedikit berlebihan. Lebar dan luas kerah lebih besar, dihiasi dengan tepi putih, dan kain hitam murni yang cocok dengan warna pelindung bahu. Dalam garis luar, itu menopang berlian di segitiga terbalik yang sempurna di tubuh bagian atas, tampak persegi. Megah dan agung, bantalan bahu lapis baja di bahu dan tepi lengan yang tajam. Semua mencerminkan sifatnya sebagai dewa perang pada saat yang sama. Pola ekor naga emas di bagian belakang gaun panjang dan sisik naga yang berkilauan membuatku berjalan di jalanan seperti naga sejati yang lahir. Namun, segera, aku menemukan sesuatu yang membuatku sangat terdiam. Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan mengerikan yang baru saja saya wujudkan sebagai naga batu. Sekarang saya hanyalah orang biasa. Adegan ini hampir membuatku muntah darah. Mungkinkah puluhan ribu tahun menunggu hanyalah kesepian? Tepat pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar di benakku, ding. Energi telah terakumulasi, dan sistem eksklusif Raja Batu Kaisar, Moras, Zhongli akan segera diaktifkan untuk Anda. Jalan-jalan santai di dunia fana,
Anda dapat check-in di lokasi manapun setiap hari untuk mendapatkan hadiah acak. Catatan, check-in di lokasi baru yang tidak berulang dan langka memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan bonus kerusakan kritis yang berlipat ganda. Check-in pertama pasti akan mendapatkan hadiah bonus keberuntungan. Kata-kata sistem membuat hatiku gembira. Tanpa ragu-ragu, aku langsung berkata, check-in. Saat suara itu jatuh, suara sistem perlahan terdengar di benakku, ding. Selamat atas keberhasilan check-in Anda di Gunung D, bonus keberuntungan 99, dapatkan kekuatan ilahi 999. 1000 TL perak, cincin ruang angkasa 1. Detik berikutnya. Saya merasa bahwa aliran energi yang kuat tiba-tiba terpancar dari jantung saya, bergelombang dan kuat. Jika orang biasa menghadapi situasi ini, tubuh mereka mungkin akan meledak di tempat dan mati. Tapi saya merasa sangat nyaman, seolah-olah energi ini milik saya sejak awal, bukan energi eksternal. Dalam sekejap mata, tingkat kekuatanku meningkat ke tingkat iblis kecil di antara para iblis, dan segera mencapai tingkat iblis. Saat ini, seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, terasa seperti aku bisa dengan mudah mematahkan pohon dengan satu telapak tangan. Dan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kekuatan Dewa 999 jauh lebih dari ini. Selanjutnya, kekuatanku seperti roket. Berturut-turut melewati iblis hebat, Raja Iblis kecil, dan langsung meroket ke alam Raja Iblis. Merasakan kekuatan besar yang tak habis-habisnya yang memenuhi seluruh tubuhku, aku sangat tenang. Dengan kekuatan ini. Di dunia ini, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Segera aku menyadari bahwa kekuatan yang mengalir di tubuhku bukanlah kekuatan Tao dari ras manusia. Itu bukan kekuatan iblis dari ras iblis, tetapi kekuatan baru yang lebih tinggi tingkatnya, lebih kuat dan murni. Aku menyebutnya kekuatan dewa. Dengan pikiran, panel atribut karakter langsung muncul di hadapanku. Karakter, Yun Yiras. Dewa template karakter, Raja Batu, Zhongli. Alam, Raja Dewa Sistem Eksklusif. Berkelana di dunia fana. Melihat panel atribut sistem, secercah kepuasan muncul di mataku. Seperti kata pepatah, mereka yang puas akan selalu bahagia. Meskipun tingkat kekuatan tidak langsung mencapai alam kaisar iblis legendaris. Tetapi memiliki sistem jalan-jalan duniawi, aku dapat meningkatkan kekuatan sambil menjelajahi dunia, dan juga mendapatkan berbagai hadiah berupa barang dan senjata ajaib. Ini sudah dianggap sebagai cehat emas yang melawan langit. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Sistem eksklusif ini sangat cocok dengan Raja Batu Zhongli. Memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benakku. Jika aku mendapatkan template karakter lain hari itu, sistem eksklusif seperti apa yang akan muncul? Tentu saja, ini hanya sekadar pemikiran. Aku tidak tertarik sedikit pun untuk berubah menjadi sesuatu yang lain dan tinggal di suatu tempat selama lebih dari 10.000 tahun. Saat ini, matahari terbit. Menembus kegelapan, waktu telah tiba di pagi hari. Aku memacu kekuatan dewa. Mengumpulkan semua 1000 TL perak ke dalam cincin ruang angkasa dan berjalan perlahan di atas bumi. Jalan-jalan santai yang mudah didapat. Menghirup udara segar dengan bebas. Aku tidak pernah merasa seindah ini pada saat ini. Tidak lama kemudian, sebuah kota kuno muncul di depan. Setelah memasuki kota, aku menemukan bahwa ekspresi wajah para penduduk di jalanan cukup tegang. Ternyata karena gunung dia mereka anggap sebagai keyakinan dan pilar spiritual menghilang di malam hari. Seolah-olah tiba-tiba menghilang dari dunia. Mereka merasa gelisah dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bahkan lebih khawatir bahwa hal ini akan membawa bencana bagi kota. Tidak lama setelah memasuki kota, sekelompok anak-anak di persimpangan jalan berinisiatif untuk mengerumuniku. Anak-anak ini tidak tahu mengapa, tetapi entah mengapa merasa bahwa pemuda tampan di depan mereka sangat ramah. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, seolah-olah mereka telah bertemu berkali-kali sebelumnya. Seorang gadis kecil cantik dengan kuncir kuda bertanya. Dengan mata besar yang lucu berkedip-kedip, dia bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Kakak, apakah kamu juga datang karena hilangnya Gunung Di?" Mendengar ini, aku menunjukkan senyum ramah dan bertanya balik. "Adik kecil, apakah banyak orang datang karena masalah ini?" Gadis kecil itu mengangguk seperti anak ayam mematuk beras. "Ya, banyak orang asing datang ke kota sejak pagi ini. Di antara mereka, banyak yang adalah dewa yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri ke bumi. Tetapi kakak adalah yang paling tampan di antara mereka." Aku mengusap kepala gadis kecil manis ini. Mengeluarkan 1 atau 2 perak dari dadaku, menyuruhnya dan teman-temannya membeli permen. Kemudian, aku bertanya kepada mereka tentang kota kecil itu. Lokasi toko pakaian dan restoran. Setengah jam kemudian, meskipun belum tengah hari. Namun, satu-satunya restoran di kota kecil ini sudah penuh sesak. Situasi ini adalah yang pertama sejak toko dibuka. Di lobi yang bising. Hanya ada 1 orang yang duduk sendirian di dekat sebuah meja. Sisanya berkumpul dalam kelompok 3 atau 5. Membawa berbagai macam senjata ajaib di tubuh mereka. Jelas, mereka semua adalah praktisi. Dan orang yang duduk sendirian itu mengenakan pakaian putih. Wajahnya tampan dan auranya luar biasa. Itu adalah aku.
Alasan mengapa aku secara khusus berganti pakaian adalah karena waktu berikutnya, aku berencana untuk berjalan di dunia dengan dua identitas. Pengembara berpakaian putih Yunyi dan Zhongli si bertopeng berpakaian hitam. Meskipun kekuatanku sangat kuat sekarang. Tetapi aku tidak ingin identitas asliku ditemukan oleh orang-orang yang berkepentingan, sehingga menyebabkan masalah yang tidak perlu. Karena aku belum makan makanan lezat selama lebih dari 10.000 tahun. Aku memesan meja penuh hidangan sekaligus. Akibatnya, aku menemukan bahwa meskipun kota kecil itu terletak di tempat terpencil, masakan terutama sederhana dan bersahaja, tetapi rasanya sangat lezat. Tidak seperti tamu meja lain yang sedang mengobrol sambil minum. Aku hanya memesan sepoci teh, sambil makan sambil minum teh. Itu juga memiliki rasa yang unik. Tentu saja, aku tidak cukup sederhana untuk minum teh dan makan dengan sepenuh hati. Selama periode ini, aku juga menggunakan kekuatan persepsi tingkat Dewa Raja. Mendengarkan semua percakapan di lobi. Aku ingin mendapatkan beberapa informasi yang berguna dari mereka untuk memfasilitasi perencanaan perjalanan selanjutnya. Semuanya, jangan buang waktu untuk bergegas ke lokasi hilangnya Gunung Di. Jika tidak, bahkan jika benar-benar ada peluang dan harta karun. Setelah keluarga-keluarga kuat dari Dao Alliance tiba. Saat itu, kita bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk minum sup. Kata-kata seorang pemuda langsung mendapatkan persetujuan dari sebagian besar orang di tempat itu. Mereka semua adalah pembudidaya lepas atau anggota sekte kecil. Karena jaraknya dekat, mereka memiliki keuntungan geografis. Kita harus memanfaatkan kesempatan langka ini dengan baik. Kudengar kali ini, tidak hanya keluarga-keluarga besar dari Dao Alliance yang akan mengirim orang ke sini. Bahkan Jin Renfeng, murid terkemuka keluarga Dongfang, harus datang. Tak lama kemudian, orang lain berkata, tidak hanya itu. Bahkan banyak Raja Iblis dari ras Iblis yang sudah lama terkenal akan datang. Raja Kutub Utara Samoa, Raja Rusa NT. Si Jingang, Rubah Iblis Tushan, DLL, juga bersiap untuk ikut campur. Mendengarkan nama-nama yang familiar ini. Aku mengangkat cangkir teh dan meneguknya, merasa bahwa segala sesuatunya mulai menjadi semakin menarik. Jika terus berkembang, arah penyimpangan proses sejarah akan menjadi semakin besar, hingga berkembang menjadi hasil yang sama sekali berbeda dari ingatan kehidupan sebelumnya. Segera, orang-orang di aula menjadi semakin bersemangat dan tidak bisa menahan diri lagi. Mereka semua berdiri dan ingin segera bergegas ke lokasi gunung di untuk mencari peluang dan harta karun untuk terbang ke langit. Bahkan, ada seorang kultivator lepas yang dengan antusias mengundangku. Saudara kecil, apakah kamu ingin bergabung? Mungkin dengan keberuntungan, kita bisa mendapatkan kesempatan gunung di. Aku menggelengkan kepala tanpa menoleh. Tidak perlu. Kultivator lepas itu melakukan ini tentu saja bukan karena kebaikan. Tetapi berpikir jika mereka menghadapi bahaya di tengah jalan, mereka dapat memiliki satu orang lagi untuk berbagi beban. Bagaimanapun, menurutnya, kekuatanku tidak kuat dan tidak dapat mengancamnya untuk mendapatkan kesempatan. Melihat aku tidak mau. Dia tidak membuang waktu lagi dan dengan cepat berlari keluar dari restoran, takut tertinggal dari yang lain. Segera, hanya aku yang tersisa di restoran besar itu. Setelah makan, aku meninggalkan kota sendirian. Arah yang kutuju justru berlawanan dengan yang lain, yaitu selatan. Aku tidak memilih cara terbang yang lebih cepat, melainkan terus berjalan santai menikmati waktu santai ini. Dalam 3 hari berikutnya, aku check-in setiap hari tepat waktu. Namun, aku tidak tahu apakah itu karena lokasinya terlalu biasa. Tidak ada lagi bonus keberuntungan yang muncul. Check-in hari pertama, mendapatkan kekuatan ilahi 1, 100 tael perak. Pil kekuatan besar 1, sejenis obat yang beredar di kalangan masyarakat sipil. Setelah meminumnya, dapat meningkatkan sebagian kekuatan dalam waktu singkat, tetapi akan ada efek samping kelelahan fisik setelahnya. Check-in hari kedua, mendapatkan kekuatan ilahi 1, teh Longjing 1. Pil sadar alkohol 1, sejenis obat yang beredar di kalangan masyarakat sipil. Setelah meminumnya, dapat menghilangkan semua keadaan mabuk. Check-in hari ketiga, mendapatkan kekuatan ilahi 1, 100 tael perak, topeng 1000 wajah 1, senjata ajaib tingkat rendah. Mendorong kekuatan sihir dapat berubah menjadi topeng dengan penampilan apapun. Selama periode ini, dari atas kepalaku dari waktu ke waktu terbang sejumlah besar. Para kultivator dan ras iblis yang kuat. Di antara mereka, yang terkuat telah mencapai alam Raja Iblis. Untuk ini, aku sama sekali tidak peduli. Seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak ada hubungannya denganku. Saat ini, aku hanyalah seorang pengembara dunia. Mengagumi pemandangan indah di sepanjang jalan, setelah 5 hari, aku tiba di wilayah perbatasan. Dengan persepsi yang kuat, aku merasakan aura iblis di area depan yang jelas lebih kuat daripada area yang kulewati sebelumnya. Menurut peta yang kubeli di jalan, jika tidak salah tebak, area depan adalah wilayah Yao Huang Huan Duking Tian. Nanjiang, bagi Yao Huang yang sangat ditakuti dan dibicarakan oleh dunia. Tidak ada sedikit pun ketegangan di wajahku. Meskipun dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bukan lawan monster tua itu. Tetapi jika aku ingin pergi, pihak lain mungkin tidak dapat menghentikanku.
Yang benar-benar aku pedulikan adalah, bisakah aku check-in dan mendapatkan hadiah yang lebih baik ketika memasuki wilayah Nanjiang? Jangan selalu memberikan barang dan harta karun yang tidak berguna. Tidak lama setelah memasuki wilayah Nanjiang, aku merasakan aura iblis di hutan lebat tidak jauh di depan. Meskipun jumlah aura iblis banyak, mereka sangat tidak murni. Kebanyakan hanya iblis kecil. Yang terkuat hanyalah iblis biasa. Bagiku, mereka sama sekali bukan apa-apa. Jika itu adalah situasi normal, aku tidak akan secara aktif memprovokasi iblis ini, seperti orang yang tidak akan dengan sengaja menginjak semut di pinggir jalan. Tapi, di antara aura iblis ini, aku merasakan puluhan aura manusia biasa. Selama lebih dari 10.000 tahun, orang-orang dari ras manusia telah menyembah Gunung Di. Itu sedikit menambah persahabatan di antara kedua belah pihak. Kekuatan iman yang dihasilkan secara tidak langsung mempercepat kecepatan fusi templatku. Jadi dalam kemampuanku, aku bersedia membantu. Aku tidak langsung keluar dengan penampilan ini. Lagi pula, belum waktunya untuk menunjukkan identitas asliku. 4 kaisar iblis besar, berbagai keluarga besar Dao Alliance. Aku tidak terlalu peduli dengan kekuatan dunia yang jelas ini. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah keberadaan mengerikan yang tersembunyi dalam kegelapan, seperti yang melukai tuan muda ketiga dari negara Aolai dengan telapak tangan pada hari itu. Sebelum aku memiliki keyakinan mutlak, aku harus tetap bersikap rendah hati sebisa mungkin. Saat berikutnya, cahaya keemasan redup terpancar dari seluruh tubuhku. Kemudian jubah putih itu menghilang, digantikan oleh pakaian hitam khas Zhongli. Akhirnya, aku memakai topeng itu. Seketika, itu menambahkan rasa misteri. Selanjutnya, aku berjalan perlahan. Berjalan dengan angkuh di depan semua iblis. Adegan tiba-tiba ini membuat semua iblis dan orang-orang yang dikepung tercengang. Siapa orang ini? Apakah dia tidak waras? Beraninya dia berjalan keluar dengan angkuh seperti ini? Apakah dia pikir kita, begitu banyak ras iblis, hanya pajangan? Alasan mengapa iblis ini tidak menemukan kekuatan asliku. Selain perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, itu juga karena efek kekuatan dewa. Dalam tingkatan yang sama. Mereka hanya bisa melihat tingkat kekuatan yang ingin aku tunjukkan, mengenai apakah bisa menyembunyikan diri saat menghadapi eksistensi dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Bukan berarti tidak bisa, hanya saja aku belum menemukan kesempatan untuk bereksperimen. Sialan, kau manusia terlalu sombong, biar ku berikan pelajaran. Biar kau tahu langit dan bumi. Sambil berkata, siluman tikus menyemburkan gumpalan-gumpalan gas beracun dari kedua cakarnya. Ternyata itu adalah jurus unik dari garis keturunan Nanjiang, formasi racun siluman, namun detik berikutnya. Perubahan mendadak terjadi. Seiring dengan gerakan pikiranku, sebuah pilar batu tiba-tiba muncul dari tanah. Langsung menghantam siluman tikus hingga terbang, kekuatan benturan yang dahsyat membuatnya memuntahkan darah. Dan langsung pingsan di udara. Setelah periode waktu latihan dan eksplorasi ini, aku yang memiliki semua potensi bakat Zhongli. Pengendalianku terhadap elemen Geo telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan tepat pada saat ini. 5 siluman kelelawar mengepakkan sayap mereka, dengan cepat terbang menuju puncak kepalaku. Mereka melihat bahwa manusia di depan mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi batu. Jadi mereka bersiap untuk menghindari konfrontasi langsung dan menyerang dari ketinggian. Pahlawan. Hati-hati, orang-orang yang terperangkap di tengah arena melihat adegan ini dan dengan cepat mengingatkan. Khawatir bahwa penyelamat yang baru saja muncul akan mengalami kecelakaan, namun adegan yang tak terduga terjadi. Kelima siluman kelelawar yang baru saja hendak menyerangku bersama-sama. Tiba-tiba berbalik menyerang satu sama lain tanpa alasan yang jelas, kemudian secara bersamaan teracuni. Mulut mereka berbusa dan jatuh ke tanah. Adegan ini membuat semua orang dan siluman yang tersisa tercengang. Untuk ini, tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajahku di balik topeng, karena sejak awal, aku telah menemukan orang yang bersembunyi di kegelapan. Dan juga tahu bahwa orang itu adalah teman, bukan musuh, sama-sama dari ras manusia. Tak lama kemudian, sebuah sosok mungil tiba-tiba jatuh dari langit. Semua orang melihat seorang wanita mengenakan jubah ketat panjang berwarna aprikot. Dipadukan dengan kemeja dalam berwarna merah, mengenakan setengah topeng putih melayang turun, hanya dari setengah wajah cantiknya yang terbuka di bawah topeng. Sudah bisa dilihat bahwa dia adalah seorang wanita cantik, karena aku dan dia sama-sama mengenakan topeng, kami langsung dinilai sebagai satu kelompok oleh orang banyak. Hei, bocah, aku dipanggil pendekar pedang ilusi yang cantik. Mari kita hadapi kelompok siluman ini bersama-sama. Aku melihat gadis dengan aura Chunibyo di depanku, mengangguk. Dalam hati berpikir, tidak menyangka pertemuan pertamaku dengan anggota organisasi topeng akan terjadi begitu cepat. Gadis di depan mata ini adalah keturunan keluarga Wang Quan, putri dari pemimpin keluarga Wang Quan saat ini, Wang Quan Shouzuo, Wang Quan Zui. Dia lahir di keluarga Wang Quan, kekuatannya jauh melampaui orang-orang seusianya, selain ilmu pedang. Juga memiliki kemampuan hipnosis terkuat di kelompok topeng, mahir dalam pengendalian mental, dan mampu mengendalikan 5 klan iblis secara bersamaan dengan gerakannya. Seperti yang diharapkan dari nama jenius Dao Alliance kontemporer,
Dengan persepsi yang kuat, saya dapat merasakan bahwa Wang Quanzui di usia muda. Kekuatannya telah mencapai alam Raja Iblis, tetapi pada saat ini dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Tampaknya ingin menguji dasar saya. Selanjutnya, di bawah kerja sama gabungan saya dan Wang Quanzui, meskipun kami berdua hanya menunjukkan sedikit kekuatan. Kami dengan mudah mengalahkan klan iblis ini, tetapi kami tidak membunuh siapapun, meskipun pada akhirnya kami memilih untuk melepaskan mereka. Namun, ada alasan berbeda di antara mereka berdua. Perjalanan Wang Quanzui ke selatan harus dilakukan dengan menyembunyikan identitasnya sebisa mungkin, karena ia tidak ingin menarik perhatian para ahli dari klan iblis akibat membunuh siluman, yang akan mempengaruhi kelanjutan rencana, dan saya hanya karena klan iblis ini tidak membunuh siapapun. Terima kasih kepada dua dermawan karena telah menyelamatkan hidup kami. Jika tidak, begitu kami ditangkap oleh klan iblis ini, kami mungkin hanya memiliki jalan buntu. Orang-orang yang diselamatkan berlari dan memberi hormat kepada saya dan Wang Quanzui, melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Untuk adegan ini, Wang Quanzui tampaknya sangat menikmati perasaan bersyukur ini, dia menghibur semua orang. Sebelum berangkat, dia secara khusus berpesan agar mereka berhati-hati di jalan pulang, dan baru merasa tenang setelah melihat mereka meninggalkan wilayah perbatasan selatan. Pada saat ini, Wang Quanzui akhirnya mengarahkan sepasang mata cerah yang aneh padaku. Dia berinisiatif bertanya, "Kamu mau kemana selanjutnya?" Aku menoleh ke arah kedalaman wilayah selatan. Dan menjawab, "Saya berencana berkeliling untuk menikmati keindahan daerah lain di Xinjiang." Untuk ini, Wang Quanzui tidak berpikir bahwa pemuda di depannya yang sama dengan Deng Qiwei, tanpa mengandalkan senjata ajaib sama sekali. Anak laki-laki yang dapat dengan mudah memanipulasi kekuatan batu itu datang jauh-jauh ke selatan hanya untuk berjalan-jalan, jadi dia memutar mata besarnya. Dan sebuah rencana muncul di benaknya. "Wah, karena kamu berpura-pura padaku, maka aku akan mengikuti kamu, dan melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Bagaimanapun, perjalanan ini memiliki kakak senior Li Zizai dan kakak senior Li Kuzhu. Dan tugas penyelidikan tidak membutuhkan saya." Memikirkan hal ini, Wang Quanzui langsung mengusulkan. "Kebetulan sekali, saya juga ingin menikmati keindahan Xinjiang dalam perjalanan ini. Apakah kita bisa pergi bersama? Dan kita bisa saling menjaga jika kita bertemu klan iblis di jalan." Dengan pengalaman yang kaya dalam menyaksikan urusan dunia selama lebih dari 10.000 tahun, saya langsung menebak sedikit pikiran gadis kecil ini. Bagaimanapun, saya akan bersentuhan dengan organisasi topeng cepat atau lambat, jadi lebih baik menggunakan taktik untuk melawan taktik. Jadi, saya mengangguk, karena gadis itu mengatakan demikian. Maka mari kita bepergian bersama. Setelah berbicara, saya berbalik dan berjalan ke depan. Wang Quanzui sangat gembira melihat ini, dan dengan cepat mengejar, segera. Bayangan kami berdua menghilang di hutan. Pada saat yang sama, orang-orang yang diselamatkan olehku dan Wang Quanzui. Tidak lama setelah keluar dari perbatasan Nanjiang, kami bertemu dengan sekelompok orang. 3 orang di depan memiliki aura yang luar biasa. Terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kultivasi. Hal ini membuat mereka yang baru saja pulih dari ketakutan dan khawatir akan bertemu dengan ras iblis lagi. Akhirnya merasa lega saat ini, dan merasa beruntung hari ini, karena terus-menerus bertemu dengan ahli dari ras manusia. Namun, begitu mereka mendekat, mereka dihentikan dengan suara keras oleh pria muda yang memegang kipas bulu hitam putih di antara ketiga orang itu. Semuanya berhenti untuk tuan muda ini. Mendengar ini, semua orang gemetar ketakutan. Mereka semua mendengar nada tidak ramah dalam ucapan pihak lain. Pria yang memegang kipas bulu hitam putih itu sama sekali tidak mempedulikan ekspresi panik mereka saat ini. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, "Kami bertiga bersaudara melakukan perjalanan ini untuk menyingkirkan kejahatan bagi rakyat, dan datang dari jarak jauh untuk memusnahkan iblis yang menyebabkan bencana. Apakah ada di antara kalian yang bersedia mengikuti kami? Tidak perlu banyak, hanya 1 orang saja." Setelah berbicara, aura kekuatan yang kuat samar-samar terpancar dari tubuhnya, seolah mengancam orang-orang biasa ini. Pemandangan ini membuat ekspresi wajah kedua pria di sampingnya sedikit tidak nyaman. Ternyata, apa yang dilakukan si Mencuisha saat ini adalah karena dia takut para pelayan di belakangnya akan ikut masuk bersamanya untuk menaklukkan iblis, dan mungkin akan ada korban. Begitu tersebar, pasti akan ada sedikit noda pada perjalanan membasmi iblis dan mendapatkan ketenaran ini. Meskipun tahu bahwa anak-anak dari keluarga terkemuka seharusnya tidak melakukan ini. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, keduanya akhirnya tidak berbicara untuk menghentikannya. Ketiga orang ini secara khusus pergi ke Nanjiang. Ahli muda dari sekte Tao yang membasmi iblis, Han Yujian Sitang, Dewa Api Kecil Chihuo. Tuan Angin Tampan si Mencuisha. Kata-kata si Mencuisha jatuh ke telinga orang-orang yang baru saja melarikan diri dari kematian ini. Seperti petir di siang bolong, membuat mereka membeku di tempat. Tak disangka, baru saja keluar dari sarang harimau, malah masuk ke sarang serigala. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, seorang pria tua berusia 60-an di kerumunan berjalan keluar dengan gemetar.
Sekarang istri dan putrinya telah diculik oleh monster, membuat mereka terpisah. Belum lama ini, dia mendengar dari wanita dermawan di antara kedua dermawan itu bahwa keluarganya kemungkinan besar belum mati. Jadi, daripada pergi sendirian, lebih baik mengikuti orang-orang ini masuk. Bahkan jika mati, dia ingin mati bersama keluarganya. Memikirkan hal ini, mata keruh lelaki tua itu menunjukkan secercah ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkata, "Tuan-tuan, biarkan aku orang tua ini ikut dengan kalian." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa lega. Dalam pandangan mereka, orang biasa memasuki pedalaman Nanjiang pada saat ini. Hampir sama dengan bunuh diri. Kemudian, si Mencuisha, Si Tang dan Chi Huo membawa orang tua itu ke wilayah Nangoku. Tidak hanya tidak ada ketegangan di wajah mereka. Sebaliknya, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Karena jelas bahwa mereka adalah murid paling luar biasa dari generasi muda Tao. Seharusnya dihormati dan dipuji oleh dunia. Tetapi mereka tidak ingin semua perhatian dicuri oleh sekelompok orang bertopeng dan misterius. Mereka percaya bahwa setelah perjalanan membasmi iblis ini, mereka pasti akan merebut kembali pusat perhatian. Biarkan dunia melihat siapa yang terkuat di generasi muda yang sebenarnya. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sini, di sebuah gunung kecil yang tidak mencolok, ada 3 orang yang sedang memetik obat, 2 wanita dan 1 pria. Mereka semua masih muda. Pria itu mengenakan pakaian kasar dan tampak seperti pelayan. Dengan jujur dan hormat berjalan di belakang. Di depan ada 2 gadis, 1 besar dan 1 kecil. Gadis yang lebih tua mengenakan gaun hijau, dengan penampilan yang tenang dan anggun, seperti bunga lotus yang baru muncul dari air. Tampak seperti wanita muda yang lembut dan sopan. Gadis yang lebih muda mengenakan gaun ungu, dengan penampilan yang nakal dan imut. Meskipun masih muda, dia sudah bisa dilihat sebagai bibit kecantikan. Dan yang paling menarik perhatian adalah, kedua wanita itu memiliki tanda berbentuk api merah di alis mereka, yang terlihat sangat menakjubkan dan menambahkan suasana khusus pada temperamen mereka. Kedua wanita ini adalah saudara perempuan dari klan Roh Oriental, Dongfang Huaizu dan Dongfang Qinlan. Tiba-tiba, Qinlan, yang memetik ramuan terakhir, menggerakkan tangan kecilnya dan mengusulkan dengan gembira, "Kakak, perjalanan memetik obat untuk ayah ini sangat lancar dan masih ada banyak waktu tersisa. Saya mendengar di jalan bahwa ada monster yang membuat masalah di depan dan membahayakan orang-orang. Mengapa kita tidak pergi melihatnya?" Begitu kata-kata itu jatuh, penjaga pintu di belakang terkejut. Dengan cepat membujuk, "Nona, ini terlalu berbahaya." Dongfang Huaizu mengangguk dan berkata, "Kita para kultivator Tao. Seharusnya membunuh iblis dan menyelamatkan orang-orang dari penderitaan. Mari kita lihat." Mendapat persetujuan dari kakaknya, Qinlan menari dengan gembira. Akibatnya, dia berhenti di tengah jalan. Ekspresi penyesalan muncul di wajah kecilnya. Sayang sekali saya tidak bisa pergi ke Dishi untuk melihatnya sendiri. Jin Renfeng beruntung. Ayah terlalu bias. Dongfang Huaizu menyentuh kepala Qinlan dan menghibur dengan tersenyum. Oke, adik. Sebagai Dishi yang paling bersejarah, legenda mengatakan bahwa ia telah ada bahkan sebelum kelahiran ras manusia kita. Hilangnya secara tiba-tiba dan misterius kali ini pasti akan menarik berbagai kekuatan untuk berlomba-lomba menuju ke sana. Ayah melakukan ini juga karena khawatir akan keselamatan kita. Saat mengatakan ini, mata indah Dongfang Huaizu tiba-tiba melihat ke arah gunung di kali ini. Tidak hanya berbagai kekuatan dari sekte Tao dan klan iblis yang akan pergi, bahkan organisasi topeng yang sedang naik daun baru-baru ini juga akan pergi. Sungguh disayangkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Saat mengatakan ini, Dongfang Huaizu teringat akan perbuatan organisasi topeng. Mereka melakukan keadilan. Tidak pernah meninggalkan nama saat melakukan perbuatan baik, dan memiliki kekuatan yang tinggi tetapi tidak pernah sombong dan menindas yang lemah seperti generasi kedua abadi itu. Inilah orang-orang yang sepemikiran dengannya. Suatu hari kemudian, Wang Quanzui dan aku yang telah lama menghilang. Saat ini, dia sedang berjalan-jalan di wilayah perbatasan selatan, menikmati suasana eksotis ini. Wang Quanzui kini benar-benar mempercayainya. Bahwa pria muda bernama Zhongli di depannya ini benar-benar hanya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan. Namun, dia tidak memilih untuk pergi karena hal itu. Karena setelah bergaul dengannya, dia menemukan bahwa pria itu cukup menarik, meskipun usianya tidak jauh lebih tua darinya. Dia tahu banyak hal, dan dalam batas tertentu, dia bisa disebut berpengetahuan luas. Dia tidak bisa menahan diri untuk ingin bersamanya lebih lama. Adapun masalah penyelidikan, dia merasa bahwa bagaimanapun juga ada 2 kakak laki-lakinya. Dia tidak perlu terlalu khawatir, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecelakaan akan terjadi di tengah perjalanan. Kami tiba-tiba menemukan aura 2 iblis tingkat Raja Iblis di daerah ini. Karena khawatir akan terjadi kecelakaan, Wang Quanzui memutuskan agar kami berdua berpisah untuk menyelidiki situasinya. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk berpesan kepadaku, memintaku untuk menunggunya di kota di depan. Seolah-olah dia takut aku akan meninggalkannya. Setelah berpisah, aku pergi ke salah satu tempat di mana aura Raja Iblis berada.
Akibatnya, di tengah jalan, aku melihat sosok anggun terbang ke arahku. Melihat dia akan jatuh dari ketinggian. Jadi aku dengan santai menangkapnya dan memeluknya. Saat aku melihat dengan jelas penampilannya, ekspresi di wajahku di balik topeng sedikit berubah. Tanda api merah di dahinya yang putih berasal dari klan Roh Timur. Wanita di depanku ini ternyata adalah nona besar Dongfang Huaizu dari Villa Gunung Api Dewa. Pada saat ini, ingatan demi ingatan di benakku sebelumnya. Gambar-gambar terhubung dalam sekejap, dan aku secara kasar menebak periode dunia Fox Spirit Matchmaker tempat aku berada saat ini. Ternyata adalah periode ketika Wang Quanbaye, Li Zizai, dan Li Kuzhu pergi ke Nangwo untuk menyelidiki hal-hal di luar lingkaran. Namun, sekarang dengan kedatanganku, jalannya sejarah telah berubah. Aku tidak menyangka bahwa kali ini yang datang bukanlah pemimpin organisasi topeng, Wang Quanbaye, melainkan adik perempuannya, Wang Quanzui. Namun, aku tidak terlalu peduli tentang hal ini. Bagaimanapun, dengan kedatanganku dan semakin banyak hal yang aku campuri, sejarah masa depan akan mengalami lebih banyak perubahan. Setelah mendarat di tanah, aku dengan lembut meletakkan Dongfang Huaizu yang pingsan di tanah. Aku memeriksa tubuhnya dengan indera ketuhanan dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar, jadi aku merasa lega. Tentu saja aku tidak ingin gadis baik hati seperti itu mengalami kecelakaan apapun. Segera, tidak lama kemudian, Dongfang Huaizu tiba-tiba mengerang, lalu matanya perlahan terbuka. Sosok punggung hitam dan tegak di kejauhan terlihat di matanya. Otak Dongfang Huaizu mengalami kekosongan singkat. Dengan cepat mengingat bahwa dia diserang oleh Raja Iblis bermata banyak di kota kecil sebelumnya, dan pingsan dalam perjalanan ditiup angin kencang. Tanpa diduga, tubuhnya tidak terluka. Dia pasti diselamatkan oleh pria di depannya. Jadi dia dengan cepat bangkit dan berterima kasih. Tuan, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Terima kasih banyak. Saat aku berbalik, Dongfang Huaizu, yang baru saja bangun, membuka mulutnya sedikit, dan seluruh tubuhnya langsung terpana. Pakaian hitamku yang sedikit aneh, dan topeng kuno dan berat yang sangat mudah dikenali, membuatnya menebak dalam hatinya. Mungkinkah dia dermawan yang disebutkan oleh orang tua di restoran? Salah satu anggota organisasi bertopeng misterius yang sangat terkenal baru-baru ini? Dia mengira bahwa orang-orang dari organisasi bertopeng akan pergi ke Gunung Di. Tak disangka, di saat penting seperti ini, mereka masih menyempatkan diri datang ke wilayah selatan untuk membasmi iblis. Benar-benar orang yang sangat gagah berani. Berpikir demikian, tatapannya padaku menjadi semakin cerah. Nona, tidak perlu sungkan. Itu hanya sedikit usaha, kataku. Saat Dongfang Huaizu bersiap untuk melanjutkan percakapan,